Dari konsekuensi dari lari-lari itu kata Pak Hajrianto. Nah, sekali lagi bicara soal seorang Misbahkun dalam konteks politik, maka atau ditekskannya Misbahkun dalam politik Indonesia mutakhir, kita bisa mewacanakannya atau bisa mengkategorikannya sebagai drama, begitu ya. Bagaimana cerita itu luar biasa, mulai dari pejuang kemudian dinihilkan menjadi pesakitan dan seterusnya dan seterusnya. Ketika setelah keluarnya PK, maka drama ini menjadi clear sebagai drama konspirasi, begitu ya. Nah, ini sesungguhnya menarik untuk kita cermati, dan kepala kita dipenuhi oleh literatur dan referensi orang-orang yang pernah menjadi martir karena prinsipnya dan perjuangannya kemudian dinihilkan. Orang-orang seperti Soekarno, orang-orang seperti Gandhi dan seterusnya merupakan contoh. Misbahkun hadir hari ini dalam skala dan pengejawantahan yang tidak terlalu jauh berbeda dengan para nama-nama besar tersebut. Selamat datang Pak JK. Ya. Iya, terima kasih. Ya, jadi puncak kebahagiaan tertinggi menurut Viktor Frankl justru ketika kita mampu mencari makna hidup ketika kita diambang frustrasi, keputusasaan, dan lain-lain itu. Nah, jalan menuju puncak pencarian makna itu berarti tidak harus dikontraskan satu sama lain. Setiap pilihan hidup setiap orang harus memberikan makna pada pilihan hidup itu. Nah, termasuk di dalam kekuasaan itu nilai apa yang ingin kita berikan. Ada banyak pemimpin politik dengan lihai mampu keluar dari berbagai kemelut politik, melakukan manuver yang satu dengan manuver yang lain, mengadu satu lembaga dengan lembaga lain, mencari satu pemberitaan yang satu dengan pemberitaan lain. Dia lulus dari berbagai kemelut politik, tapi pertanyaannya nilai apa yang ingin dia berikan dari politik itu. Nah, Misbahun ingin menunjukkan bahwa politik tidak berhenti sekedar berkuasa, tapi harus mencari makna yang lebih jauh dari itu gitu. Nah, saya kira dengan cara itu kemudian seperti dibilang oleh banyak para pemikir politik ya, bahwa tidak ada satu profesi yang lebih mulia kecuali politik yang berkhidmat pada kemanusiaan, politik yang mampu melayani keadilan. Dan semua orang mestinya tidak harus merasa masuk ke politik itu sebagai satu kutukan, karena sebenarnya di dalam politik itulah segala kemuliaan kita bisa mencapai tingkat yang paling tinggi selama politik itu memberikan nilai bagi kemanusiaan kita. Nah, jadi saya kira sekarang Misbahun sudah pada posisi itu, jadi dia melawan takluk seperti Viktor Frankl. Dan akhirnya saya ingin mengatakan Viktor Frankl itu punya beberapa metode yang disebut dengan intensi paradoksikal. Jadi katanya begini, kalau kita takut, misalnya takut bicara, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak takut? Sebelum bicara dia bilang, ucapkan kata-kata, aduh saya takut bicara ini. Dan setelah ngomong itu rasa takut kita hilang. Kalau orang salaman kemudian atau orang-orang asma misalnya ketika air kan takut, justru katanya metodenya harus paradoks, harus dicebluskan ke kolam renang dan dengan itu sembuh dia. Nah, begitupun di dalam politik, kita hanya akan bisa mengatasi ketakutan kita kalau kita berada dalam satu ambang justru kita berani melawan takluk itu. Dan saya kira pada titik ini saudara Misbahun sudah melakukan intensi paradoksikal dari takut, kemudian dia berani mengatasi ketakutan ini dengan melawan takluk, melawan rasa pengecut di dalam dirinya sendiri. Saya kira kalau semua para politisi sudah tiba pada posisi makom Misbahun ini, yang tadi makom spiritual cahaya di atas cahaya itu, nggak perlu takut dengan ancaman-ancaman kecil, karena di balik kita sebenarnya ada sesuatu hal yang lebih besar, makna yang harus dipertanggungjawabkan sebagai politisi. Insya Allah Indonesia ini saya kira
politik akan kembali memberi kita cahaya optimisme. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf saya mau terima kasih duluan, Mas Yudi, harus segera beranjak. Kita ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Wakil Presiden Yusuf Kalla yang sudah menyempatkan diri untuk hadir, dan kita akan dengarkan pernyataan atau kita tempatkan sebagai closing speech, Pak. Ya kan masih tetap Wakil Presiden berdasarkan undang-undang begitu. Ya. Kita sebutkan aja Wakil Presiden periode sebelumnya gitu ya. Terlalu politis menjelang 2014 juga berbahaya. Buah pikir atau pernyataan dari Yudi Latif tadi memberikan kesimpulan kepada kita bahwa beruntung orang seperti Misbahkun, ya kalau orang Indonesia memang kalau udah jatuh tertimpa tangga masih tetap beruntung, belum meninggal dunia gitu ya. Tapi Misbahkun termasuk sosok yang beruntung karena dia bisa menemukan kebenaran perjuangannya, yakin akan perjuangannya setelah segala sesuatu yang dia alami di penjara. Mungkin kita semua yang yakin dengan perjuangan kita, yakin dengan prinsip yang kita pegang, ketika dihadapkan kepada sesuatu masalah misalnya begitu, masalah yang sama ditimpakan kepada kita, yang juga merupakan masalah yang dihadapi oleh Misbahkun, belum tentu kita sekonsisten Misbahkun, tapi Misbahkun bisa keluar sebagai pemenang dan bisa menemukan makna dari perjuangannya. Itu sesuatu yang luar biasa dan mudah-mudahan kita bisa tercerahkan sama seperti yang juga Misbahkun alami. Saya akan berikan kesempatan kepada pembicara selanjutnya, last but not least, Pak Ikrar silakan. Terima kasih Bung Vito, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dan juga selamat datang Pak Yusuf Kalla. Oke, saya mungkin akan mengawali pembahasan ini dengan satu pernyataan bahwa hubungan saya dengan saudara Misbahkun itu tidak sedekat hubungan saya dengan Ferry Mursyid Baldan misalnya, dengan Bambang Susetio, dengan Akbar Faisal, ya. Kenapa demikian? Karena memang saya baru bertemu dengan saudara Misbahkun itu 2 kali, dan 2 kali itu di televisi ya Mas ya. Tapi dengan demikian saya akan bisa memberikan satu ulasan yang mungkin jauh lebih objektif dibandingkan kalau saya membahas tingkah lakunya Ferry Mursyid Baldan misalnya kan. Dan ini memang satu kenyataan ya. Dan saya akan lebih banyak bertanya, termasuk dengan abang saya Profesor Yusril Iza Mahendra nantinya ya, yang termasuk juga yang menjadi pertanyaan saya juga, kenapa kok teman-teman dari PKS kok nggak ada yang datang, gitu kan? Apakah memang saudara Misbahkun itu dianggap sebagai sesuatu barang yang najis, yang kemudian mempermalukan PKS, gitu kan? Dan ini saya juga harus mohon maaf kepada saudara Misbahkun bahwa saya juga pernah menganalisis bahwa ternyata ada juga orang PKS yang melakukan korupsi, ya, yaitu Anda, kan? Dan sekarang saya cabut kalimat itu, dan karena memang ternyata itu tidak benar. Ya. Sebagai seorang peneliti, saya diajarkan oleh Ketua LIPI yang dulu ya, Pak Sofyan Sauri, bahwa peneliti itu bisa salah, tapi tidak boleh bohong. Ya. Sementara politisi kan boleh bohong, gitu kan? Harusnya nggak boleh salah ya. Oke, nah pertanyaan saya kedua itu adalah terkait dengan surat penangkapan. Ya, ini surat penangkapan ini agak aneh ya. Apalagi kemudian di dalam buku ini dinyatakan bahwa saudara Misbahkun tidak mau menerima penangkapan, menandatangani surat penangkapan kecuali kalau kemudian dikatakan bahwa dia melawan Presiden SBY. Dan di sini ditulisnya bukan melawan Presiden SBY, tapi melawan SBY. Kan? Nah, kemudian saya juga lagi jadi bertanya-tanya kan, apakah seorang yang kemudian menjadi inisiator dari hak angket yang satu-satunya angket yang lolos di DPR RI ya, dalam sejarah Republik kita di era reformasi ya, itu adalah suatu dosa besar,
gitu kan. Apakah mereka yang menjadi anggota tim 9 itu juga dianggap sebagai melawan SBY? Ya. Apakah juga kalau kemudian mereka melakukan itu sebagai bagian dari sistem politik yang memang diatur dalam undang-undang, itu langsung dikatakan sebagai awal dari satu tindakan makar. Nah, karena itu inisiatornya harus ditahan, gitu kan. Ini menjadi suatu hal yang menarik ya. Ya, makanya tadi waktu di dalam pembicaraan saya dengan Bung Vito dan Bung Misbahun, itu langsung saya mengatakan bahwa apakah kemudian saudara Misbahun ini adalah salah seorang, bukan satu-satunya anggota DPR yang kemudian menjadi tahanan politik di era reformasi. Ini menjadi pertanyaan saya juga ya. Nanti mungkin Bang Yusril akan bisa menjawabnya ya, karena pandangan seorang pengamat politik itu agak berbeda dengan orang hukum, termasuk juga Bapak kita yang duduk di situ ya. Kenapa demikian? Karena orang hukum itu biasanya saklek dengan undang-undang, kata-kata dalam undang-undang. Sementara pengamat politik itu kan bisa melihat kira-kira ada apa di balik itu ya. Apalagi kita tahu di halaman-halaman belakang buku saudara Misbahun itu mengatakan bahwa ditahannya saudara Misbahun itu paling tidak untuk menyatakan bahwa penguasa itu tidak salah, khususnya dalam kasus Senturi. Tapi yang salah justru adalah inisiator dari hak angket Bank Senturi itu ya. Ini menjadi suatu hal yang menarik ya. Dan kemudian juga yang jadi pertanyaan saya juga ya, kalau memang penangkapan itu didasari oleh alasan melawan SBY, lalu mengapa pengadilannya masih persoalan yang terkait dengan perdata, kalau nggak salah, Bang Yusril. Jadi ini yang menjadi satu hal yang juga menjadi tanda tanya besar juga ya. Dan kemudian juga mengapa tim yang melakukan pencatatan untuk menjadi berita acara ya, apa itu namanya itu? Yang melakukan tim penyidik ya, apakah penyidik Polri itu begitu bodohnya, begitu gobloknya kemudian mengikuti saran dari saudara Misbahun bahwa penangkapan ini didasari oleh satu kenyataan bahwa saudara Misbahun itu melawan SBY. Apa yang saya katakan ini ya, kalau memang itu merupakan suatu kebodohan, itu buat saya itu menjadi suatu yang sangat-sangat memukul bagi institusi Polri sendiri ya, karena ternyata seorang penyidik tidak memiliki satu pemahaman mengenai apa implikasi hukum dari dicatatnya bahwa saudara Misbahun tidak mau menandatangani surat penahanan kecuali kalau itu ditaruh dengan anak kalimat bahwa dia melawan SBY ya. Ini menjadi suatu hal yang buat saya pukulan yang telak juga buat polisi ya. Dan di dalam polisi sendiri kan banyak sekali, sebenarnya ada juga jenderal yang berbintang juga yang mengatakan bahwa memang tim penyidik Polri itu harus boleh dikatakan diperbaiki ya. Dan ini juga menjadi satu kenyataan ya di dalam buku ini bahwa saudara Misbahun juga mengatakan bahwa ternyata hukum kita itu belum independen, khususnya polisi ya. Jadi kalau tadi Bang Yusril itu bukan cuma polisi tapi juga KPK, LSM ya. Tapi kalau buat saya dalam kasus ini jelas-jelas bahwa polisi tidak independen. Apalagi di dalam buku ini dinyatakan bahwa tiba-tiba Kepala Polri kemudian menghentikan rapat dengan salah satu komisi di DPR dan kemudian tiba-tiba langsung dua penyidik itu menyebutkan bahwa saudara Misbahun ditangkap ya atau ditahan ya. Jadi kira-kira koneksinya di mana kan? Maksud saya di mana itu, apakah kemudian ada pesan khusus dari atasannya polisi ya atau atasannya Kapolri untuk kemudian dengan alasan apapun termasuk dengan alasan melawan SBY, yang jelas saudara Misbahun itu harus masuk penjara ya. Jadi ini yang buat saya ini menjadi satu aib di dalam era reformasi di mana penegakan hukum kita ternyata masih kental dengan intervensi politik semacam ini ya. Jadi ini yang buat saya menjadi satu catatan yang juga menarik ya. Dan kemudian juga di sini juga dikatakan bahwa
betapa keadilan itu juga bisa dipermainkan ya, bahwa ternyata orang yang ditahan itu belum tentu orang yang bersalah. Nah, cuma kalau saya melihat ya, buku ini terus terang buku ini sangat menarik untuk dibaca. Kenapa demikian? Karena pembagian babnya itu pendek-pendek, cuma 3-4 halaman, dan ini enak untuk dibaca ya dan untuk diikuti. Tapi sayangnya buku ini menurut saya lebih banyak merupakan hasil kontemplasi dari penulisnya, ketimbang juga itu mengaitkannya dengan bukti-bukti hukum yang ada di dalam buku kedua ya. Buku kedua itu pledoi kebebasan ya, menguak fakta, rekayasa hukum dan kriminalisasi di balik opini LC fiktif itu ya. Jadi saya pernah bertanya pada saudara Misbakum ya, apakah memang Anda melakukan tindakan kriminal, melakukan LC fiktif? Dia mengatakan pada saya di Metro TV kalau nggak salah waktu itu ya, kita ketemu dan dia bilang, Mas sampai sekarang itu yang namanya utang itu juga masih dibayar oleh perusahaan itu. Di situ menunjukkan betapa LC itu tidak fiktif, ya. Dan karena LC itu tidak fiktif, harusnya tidak ada tuduhan hukum yang kemudian menjadikan saudara Misbakun itu harus menjadi bukan cuma tersangka ya, tapi menjadi seorang terpidana. Ya. Ini menjadi satu hal yang menarik untuk kita simak ya. Nah, saya nggak akan berpanjang-panjang. Saya juga ingin bertanya pada saudara Misbakun, kira-kira langkah apa yang lebih lanjut dari hal ini ya? Kenapa demikian? Karena ternyata salah satu langkah Anda atau kemudian waktu itu ya, bahwa Anda itu harus direhabilitasi namanya dan berarti hak Anda untuk menjadi anggota DPR itu harus dikembalikan. Tapi ternyata kalau nggak salah partai Anda sendiri tidak mendukungnya karena katanya itu sudah menjadi satu keputusan PAW yang sudah berlangsung sebelumnya ya. Ini yang menjadi suatu hal yang itu. Dan yang menjadi pertanyaan saya, apakah kalau seorang anggota DPR yang kemudian udah masuk tahanan walaupun tuduhannya salah dan kemudian dia sudah dibebaskan secara murni ya melalui suatu proses PK, lalu kemudian tidak boleh memiliki hak-hak politiknya kembali. Ini menjadi satu hal yang juga menjadi tanda tanya besar saya ya. Terus terang karena saya bukan orang dari ahli hukum, orang dari fakultas hukum, jadi saya tidak tahu apakah hak-hak itu bukan cuma hak-hak sipil, tapi juga hak-hak politik ekonomi seseorang itu juga harus dikembalikan ya. Jadi ini menjadi aib dari sebuah perjalanan pemerintahan ya, SBY, bukan SBY JK, tapi SBY yang kedua ini ya. Kenapa demikian? Karena SBY JK itu saya selalu mengatakan bahwa sebetulnya motor penggerak dari pemerintahan SBY JK itu dari Pak JK ya. Dan Pak JK itu bisa menyelesaikan kasus Aceh setelah melalui cara-cara militer lebih dari 10 tahun tidak berhasil. Dan ternyata memang orang Indonesia itu dengan cara-cara dialogis, dengan cara-cara yang didekati dengan manusiawi itu jauh lebih berhasil untuk menyelesaikan sebuah pemberontakan dalam artian separatisme ya, ketimbang itu harus kemudian dikerasi. Jadi ini menjadi suatu hal yang positif buat kita, khususnya buat Pak JK ya. Makanya jangan kaget waktu tahun 2009 itu saya bukan menjadi pemilih Pak JK semata, tapi saya juga berkampanye untuk beliau. Kenapa demikian? Karena impian saya suatu saat itu Presiden Republik Indonesia itu kalau bisa bukan orang Jawa, sementara masih Muslim. Tapi untuk jangka depan itu mungkin bukan orang Jawa dan juga bukan Muslim. Kalau itu terjadi barulah impian keindonesiaan kita itu akan benar-benar menjadi satu kenyataan. Ya. Saya pikir itu aja yang bisa saya kemukakan ya. Jadi mudah-mudahan nanti Bang Yusri bisa menjawab gitu ya. Kira-kira apa yang kemudian menjadi satu hal yang aneh di dalam penahanan saudara Misbakun itu ya. Kemudian juga apakah kalau kemudian polisi kemudian mengiyakan bahwa saudara Misbakun itu ditahan gara-gara melawan SBY, apakah kemudian dia tidak dianggap sebagai seorang yang kemudian mempersiapkan makar kan? Dan apakah kemudian anggota DPR yang melakukan
inisiasi hak angket Bank Senturi itu juga dikatakan sebagai suatu tindakan makar, padahal kita tahu orang-orang DPR itu memiliki imunitas ketika mereka itu bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Saya pikir itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ikrar. Baik, selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada Pak JK untuk memberikan, dibahas Pak bukunya Pak. Atau mau menjawab pertanyaan dari Pak Ikrar juga boleh Pak. Gimana kalau jadi presiden non Jawa gitu? Siap menjadi apa namanya? Siap menjadi juru kampanye lagi gitu ya? Atau tim kampanye ya? Siap Pak katanya Pak. Silakan Pak. Mau di, kayaknya enakan di podium. Boleh tepuk tangan? Ya. Kenapa Pak Asgaf? Iya Pak, ya. Kira-kira begitulah. Ewan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Misbakun dan teman-teman Pak Yusril dan teman-teman yang di panggung dan hadirin. Saya minta maaf telat sedikit karena ada acara juga di lain tempat, peluncuran buku juga cuma tentang beras gitu kan, jadi lain lagi. Kalau berbicara tentang Bank Senturi khususnya perjuangan, ini kita sudah berbicara hampir 3 tahun ini soal. Memang suatu upaya untuk menegakkan suatu perjuangan selalu mempunyai waktu yang panjang apabila masalahnya rumit. Saya mengucapkan penghargaan kepada Misbakun dan kawan-kawan. Ada Bambang di sana, ada dan teman-teman yang di DPR yang dengan gigih untuk selalu memperjuangkan Ad Akbar juga, yang selalu dengan sepenuh hati tetap mengusahakan keadilan itu tercipta atau tegak dalam hal ini. Memang perjuangan itu selalu ada risikonya. Kalau perjuangan tanpa risiko tentu tidaklah mudah dicapai itu. Bung Karno dulu juga menegakkan pendiriannya dengan risiko, Pak Hatta, dan banyak lagi sebelum kita ini. Yusri juga hampir kena juga. Kalau Misbakun dia Sis Bimbakun, hampir sama-sama itu antara. Kemudian hal-hal lain. Terakhir yang hampir juga hal yang sama, Novel Baswedan, hampir juga dia. Artinya dalam suatu hal yang sama menegakkan kebenaran, karena ini memang kondisi begini agak berbeda-beda. Kalau zaman Bung Karno sebenarnya lebih jelas, you melanggar ini, you kena ini. Kalau zaman Pak Harto, you ngomong di luar konteks, you bisa hilang, you bisa masuk penjara. Memang sekarang tidak jelas, ngomongnya bebas-bebas saja, tapi bisa juga bermasalah. Jadi memang politisi atau siapa saya berjuang dewasa ini harus lebih hati-hati dibanding zaman dulu, karena zaman dulu agak lebih jelas hukumnya, sekarang tidak jelas. Iya, lebih jelas kan. Sekarang ini kenapa tiba-tiba ya contohnya saja tiba-tiba muncullah LC itu kan, atau novel muncul tiba-tiba burung walet gitu kan. Jadi atau
Yusril tiba-tiba muncul peristiwa 10 tahun yang lalu kan, tiba-tiba begitu kan, yang tidak jelas gitu kan, hanya untuk agar message-nya hati-hati ngomong kalau apa itu kan. Jadi ini penting untuk kita difahami bahwa tapi namun juga selalu tapi sebagai seorang yang ingin memperjuangkan keadilan selalu memang ada risikonya. Kalau berbicara tentang Bank Senturinya sebenarnya di situ ada dua hal pokok di situ. Hal pokok yang pertama ialah suatu perjuangan atau suatu perbedaan pikiran yang mendasar, ialah masalah liberalisme dengan membela kapitalisme dari rakyat atau membela rakyat daripada masalah yang disebabkan oleh kapitalisme. Sebenarnya di situ. Itu yang fundamental sebenarnya. Contohnya krisis, dipersepsikan krisis dibikin oleh perbankan, oleh sistem moneter, tapi kemudian dibebankan ke rakyat krisis itu. Rakyat harus bayar krisis itu. Ikan satu pemikiran. Karena itulah inti daripada permasalahan ini sebenarnya ingin seperti itu. Bahwa semua krisis yang dibikin oleh para kapitalis ini, kapitalis yang punya bank, oleh moneter, sistem moneter yang keliru, atau kejahatan moneter dibayar oleh fiskal. Fiskal artinya rakyat. Di situ fundamentally pemikiran yang terjadi. Saya kebetulan berdiri di pihak yang berbeda. Bahwa Anda berbuat salah, maka Anda yang menanggung risiko itu, jangan rakyat menanggung risiko itu. Maka itu tidak boleh ada blanket guarantee, tidak boleh pemerintah menjamin itu semua. Apa yang dibuat oleh para perbankan. Perbankan katakanlah ini kan yang punya modal, kalau punya modal kan kapitalis namanya kan. Jadi sistem, janganlah orang yang punya moyang kaya memodal itu segala perbuatannya yang tidak bermoral ditanggung oleh semua orang. Itu fundamental pertama yang dilawan oleh pemikiran bahwa Anda berbuat maka Anda yang menanggung risiko itu. Anda boleh bangkrut silakan, tapi jangan bangkrutkan negara, orang apalagi bangsa. Itu pemikiran yang mendasari kenapa kejadian ini terjadi. Jadi dua hal yang dilawan sebenarnya. Dilawan dari pemikirannya itu. Yang kedua yang dilawan dalam hal rakyat harus membayar perbuatan jahat daripada kapitalisme itu, maka double diambil pula keuntungannya. Jadi yang di situ sebenarnya yang terjadi masalah kejahatan itu pidananya. Pertama ialah kejahatan kebijakan, yang kedua kejahatan pidana. Nah, karena itu kalau saya ingin ulangi apa yang saya katakan di DPR, dari semua pembicaraan di Bank Indonesia dan di keuangan itu, keinginannya adalah blanket guarantee. Artinya semua kerugian itu ditanggung oleh fiskal, ditanggung oleh rakyat, sama dengan terjadi tahun 98. Dan kita tahu 98 itulah yang sebenarnya membangkrutkan bangsa ini sampai sekarang. Yang kita harus membayarnya 600 triliun. Ini ingin diulangi. Karena disinilah tempat yang paling gampang merampok negara. Jadi dua sekaligus tujuannya orang-orang ini. Nah, karena dia tidak bisa melampaui dan tidak bisa merealisir blanket guarantee, maka dibikinlah blanket guarantee yang tidak sah secara hukum. Dan itu diakui oleh Menteri Keuangan pada waktu itu, bahwa ini blanket guarantee
tapi tidak ada dasar hukumnya. Jadi semuanya itu pelanggaran fatal yang pertama. Karena sebenarnya hukum yang disetujui ialah penjaminan. Artinya kalau Anda tidak bisa bayar deposito sampai itu, maka pemerintah untuk sementara mengambil alih itu, pemerintah membayar itu, tapi mengambil aset perbankan itu yang kemudian nanti akan dicairkan. Itu apa boleh buat, tapi itu tidak banyak. Tidak akan mencapai modal yang besar. Yang terjadi di Bank Senturi yang ingin dilindungi ialah pemodal yang mempunyai dana triliunan. Itu sebenarnya yang kejadiannya kalau kita lihat itu. Jadi kesalahan pertama, kesalahan melanggar hukum, ia luar biasa pelanggarannya. Melindungi orang 100 triliun, setriliun lebih tanpa dasar hukum. Jadi yang disebut oleh mereka sendiri blanket garanti de facto tapi tidak de jure. Artinya blanket garanti yang dilaksanakannya tanpa dasar hukum. Kalau itu artinya pelanggaran hukum kan? Nah, kalau seorang melanggar hukum berarti kriminal ujung-ujungnya.